Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Billy Ado Wicaksono, NIM 19070161104. Mahasiswa Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini aku mau ngejelasin soal psikologi ARBK atau anak dan remaja berkebutuhan khusus yang dianalisis dari perkembangan emosi dan seksualitasnya. Oke, langsung aja kita mulai untuk yang pertama. Yang pertama itu ada emosi sendiri. Emosi itu merupakan perasaan yang muncul dalam bentuk respon fisiologis ataupun perilaku yang nyata. Mungkin banyak diketahui orang kalau misal emosi itu hanya berupa marah. Tapi sebenarnya rasa sedih, takut, senang, itu juga termasuk dalam kategori emosi. Untuk perkembangan emosi pada remaja dan anak disabilitas atau berkebutuhan khusus itu memiliki kesulitan ya. Jadi mereka tuh beda sama anak normal. Untuk anak dan remaja disabilitas ini memiliki kesulitan karena setiap kali mereka mengontrol emosinya. Terlebih lagi jika mereka tuh nggak dapat perlakuan baik dari lingkungan sekitarnya, maka akan terjadi hambatan pada diri mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka dapat perlakuan baik, maka emosinya pun bakal tumbuh dengan baik. Jadi, emosi ini bakal tumbuh dengan baik atau tidak tuh tergantung dari perlakuannya ya. Dan ini pun udah jadi kewajiban buat orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk mereka supaya para penyandang disabilitas ini menganggap bahwa diri mereka itu penting. Dan untuk perkembangan emosi pada anak dan remaja berkebutuhan khusus sendiri itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama tuh ada tunanetra. Jadi pada anak tunanetra ini karena mereka tuh tidak bisa melihat seperti anak normal lainnya, jadi mereka tuh mengalami sedikit perbedaan ya atau hambatan karena nggak bisa melihat itu, nggak bisa mengamati objek secara langsung. Setiap kali mereka ingin menunjukkan emosinya, mereka tuh hanya bisa berasumsi. Yang selanjutnya ada anak tunarungu. Anak tunarungu ini memiliki perkembangan emosi yang kurang stabil karena mereka itu mudah tersinggung. Yang ketiga ada anak tunagrahita. Hambatan yang dialami oleh anak tunagrahita itu karena dari lingkungan sosial mereka itu kurang menerima kehadiran para penyandang tunagrahita ini. Jadi mereka tuh merasa terasingkan atau merasa terdiskriminasi. Yang selanjutnya ada anak autis. Anak autis mengalami kesulitan untuk mengontrol emosinya. Jadi mereka tuh sulit mengontrol emosi yang keluar dari mereka gitu loh. Jadi kayak misal mereka ini nangis, tiba-tiba mereka bakal jadi seneng gitu. Terus kadang-kadang mereka bisa marah tanpa ada alasan atau sebab yang jelas gitu. Setelah membahas emosi, sekarang kita membahas seksualnya. Jadi perkembangan seksual adalah proses multidimensi terkait erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk disukai dan diterima. Menampilkan dan menerima kasih sayang, merasa dihargai, dan menarik serta berbagi pikiran dan perasaan. Perkembangan seksual tidak hanya melibatkan fungsi anatomi dan fisiologis, tetapi juga berhubungan dengan pengetahuan seksual, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai. Seksualitas diri itu harus dipertimbangkan dalam konteks yang melampaui seks genital untuk memasukkan sosialisasi peran gender. Pematangan fisik dan citra tubuh, hubungan sosial, dan aspirasi sosial di masa depan. Seperti semua remaja, remaja disabilitas itu juga dapat mengekspresikan keinginan dan harapan untuk pernikahan dan kehidupan seks seperti layaknya orang dewasa normal. Jadi kalau misalnya untuk emosi tadi kan, anak disabilitas itu mengalami kesulitan daripada anak normal lainnya. Dan juga seringkali itu kita berasumsi atau mendengar pendapat yang mengatakan bahwa remaja berkebutuhan khusus ini tidak mengalami hasrat, tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis karena mereka dianggap memiliki sifat yang kanak-kanakan. Nah, berbeda dengan emosi yang mereka itu berbeda gitu kan sama anak lainnya. Kalau untuk masalah seksual nih, faktanya remaja dengan disabilitas mental mengalami pengalaman seksual dan perkembangan seksual yang sama dengan remaja pada biasanya.
Maka dari itu, mereka pun memerlukan dan memiliki hak dalam penyaluran hasil seksualnya yang pantas. Namun, orang tua dan petugas kesehatan tuh juga masih sering merasa pesimis mengenai potensi anak-anak disabilitas untuk menikmati keintiman dan seksualitas dalam berhubungan. Orang dengan disabilitas sering keliru dianggap seperti anak, aseksual, dan membutuhkan perlindungan. Padahal pada masa remaja ini, minatnya terhadap seks semakin meningkat. Sehingga banyak remaja yang mencari informasi mengenai seks. Karena pengetahuan seks yang kurang diberikan oleh orang tua dan lingkungan mereka. Jadi pada akhirnya karena mereka tuh pengen nyari informasi tapi kan informasi yang dapat tuh kurang, jadi mereka tuh nyari sendiri, bisa lewat internet atau kadang lewat temen atau buku-buku tentang seks sendiri. Tapi yang paling dikhawatirkan dari semua itu adalah ketika mereka tuh berani untuk melakukan percobaan-percobaan seperti bercumbu, melakukan masturbasi, bersenggama, biar rasa keingintahuannya terhadap seks itu terpenuhi. Nah, kalau misalnya ini nggak diawasi oleh orang tua dan guru secara baik gitu kan, ini bisa dipastikan kalau mereka tuh bakal bentuk sikap yang menyimpang. Jadi dalam hal ini tuh pengawasan orang tua dan guru-guru itu sangat sangat penting. Orang tua untuk mengawasi di rumah dan guru tuh untuk mengawasi di sekolah. Tapi ini juga juga bukan cuma tugas untuk orang tua dan guru-guru. Orang-orang sekitarnya pun juga memiliki tugas yang penting untuk tetap menjaga remaja-remaja supaya tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah gitu loh. Hurlok sendiri itu mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja dalam hal seksualitas secara lengkap, meliputi memperoleh pengetahuan seksual yang benar, mengembangkan sikap yang menyenangkan terhadap lawan jenis, mengembangkan hubungan dengan lawan jenis yang matang, menetapkan nilai-nilai yang menjamin adanya keputusan yang bijaksana di dalam pemilihan pasangan hidup, lalu belajar mengekspresikan cinta, yang terakhir itu belajar memainkan peran jenis. Untuk perkembangan seksualitas menurut Bullock sendiri itu ini menjadi satu patokan dalam melihat perilaku seksual dari remaja disabilitas mental. Sehingga bagaimana bentuk perilaku seksual remaja sangat ditentukan oleh pemenuhan aspek perkembangan seksualnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.